Halo sahabat inspiratifku, berjumpa kembali di channel yang keren beken ini, bersama saya Firman Husain. Di kesempatan kali ini saya akan menyajikan tentang Dalam beberapa waktu terakhir, konflik antara Iran dan Israel semakin meruncing dengan serangkaian peristiwa yang melibatkan operasi-operasi militer dan aksi perlawanan dari kelompok-kelompok yang didukung Iran. Salah satu peristiwa yang memanaskan situasi adalah kematian Ibrahim al-Nabulsi, seorang komandan lapangan dari Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina. Nabulsi tewas dalam operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Israel di Nablus, tepi barat, yang kemudian memicu gelombang protes dan aksi balasan dari kelompok-kelompok perlawanan Palestina, termasuk Jihad Islam yang memiliki kedekatan dengan Iran. Kematian Ibrahim al-Nabulsi memperburuk hubungan antara Iran dan Israel, karena Iran selama ini menjadi pendukung utama kelompok-kelompok perlawanan Palestina. Sebagai simbol perlawanan anti-Israel, Nabulsi dikenal karena perannya dalam melawan pasukan Israel, dan kematiannya dianggap sebagai pukulan bagi gerakan perlawanan di Palestina. Iran menyikapi kematian Nabulsi dengan memperkuat dukungan untuk Jihad Islam dan mengutuk tindakan Israel, mempertegas posisinya sebagai pendukung perjuangan Palestina dalam melawan Zionisme. Dampak pada hubungan Iran-Israel. Kematian al-Nabulsi bukan hanya sekadar peristiwa militer biasa, tetapi juga membawa dampak geopolitik yang lebih besar. Iran memandang aksi Israel ini sebagai provokasi yang memancing respons keras dari pemerintah dan media Iran. Dukungan Iran terhadap Jihad Islam Palestina dan Hamas, serta kelompok milisi lainnya, kembali ditegaskan untuk menunjukkan komitmen Iran dalam perlawanan anti-Zionis. Dengan menyikapi kematian Nabulsi, Iran ingin mengirimkan pesan kuat kepada Israel dan sekutunya di kawasan bahwa Iran tetap berdiri di belakang Palestina. Di sisi lain, bagi Israel, serangan yang menewaskan al-Nabulsi adalah bagian dari operasi yang lebih besar untuk melemahkan pengaruh Iran di Palestina dan menghambat dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok perlawanan. Israel melihat bahwa Jihad Islam Palestina, yang secara terbuka didukung Iran, dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas di tepi barat dan Gaza. Kematian al-Nabulsi dianggap sebagai keberhasilan Israel dalam menekan jaringan perlawanan yang dipandang sebagai perpanjangan tangan Iran. Reaksi dan balasan dari kelompok-kelompok proksi Iran. Setelah kematian Ibrahim al-Nabulsi, kelompok-kelompok pro-Iran di kawasan, seperti Hizbullah di Lebanon dan milisi-milisi Syiah di Irak, menyatakan solidaritasnya dan berjanji untuk melanjutkan perjuangan melawan Israel. Di Gaza, Jihad Islam dan Hamas melakukan serangkaian serangan roket ke wilayah Israel sebagai bentuk balasan, yang kemudian memicu serangan udara Israel terhadap posisi-posisi kelompok ini. Saling serang ini menunjukkan bagaimana kematian al-Nabulsi meningkatkan ketegangan, bukan hanya antara Israel dan Palestina, tetapi juga melibatkan jaringan dukungan Iran di Timur Tengah. Iran menggunakan pengaruhnya atas kelompok-kelompok ini untuk memberikan tekanan kepada Israel secara tidak langsung. Dengan mendukung perlawanan di Gaza dan Lebanon, Iran memiliki cara untuk melawan Israel tanpa harus terlibat langsung dalam konflik. Bagi Iran, mendukung kelompok perlawanan Palestina tidak hanya memperkuat posisinya di Timur Tengah tetapi juga memperkuat kredibilitasnya di mata publik Muslim sebagai negara yang konsisten mendukung Palestina. Eskalasi terkini dan potensi konflik lebih luas. Kematian al-Nabulsi telah memicu reaksi keras dan memperlihatkan bagaimana konflik Iran-Israel terus memanas. Kedua negara semakin meningkatkan persiapan militernya, terutama di perbatasan Lebanon-Israel dan kawasan Suriah, di mana Iran telah menempatkan pasukan dan mendukung milisi-milisi yang dekat dengan perbatasan Israel. Israel merespons dengan memperketat pengawasan di wilayah-wilayah ini
dan meningkatkan operasi intelijen serta serangan-serangan pencegahan untuk menghambat aktivitas Iran dan sekutunya. Potensi eskalasi konflik semakin besar jika kelompok-kelompok pro-Iran terus melakukan serangan balasan atau operasi di tepi barat dan Gaza. Saling serang ini bisa dengan mudah memicu keterlibatan langsung dari militer Israel dan Iran, yang akan membawa konsekuensi besar bagi stabilitas di Timur Tengah. Negara-negara lain di kawasan, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, mungkin juga akan terdorong untuk mengambil posisi, mengingat dampak konflik ini terhadap keamanan dan ekonomi mereka. Kesimpulan, kematian Ibrahim al-Nabulsi hanyalah salah satu dari banyak titik api dalam konflik berkepanjangan antara Iran dan Israel. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan semakin kuatnya konflik ideologis dan militer antara kedua negara, tetapi juga menggarisbawahi kompleksitas dari perang proksi di Timur Tengah. Dengan Iran yang memperkuat dukungan kepada kelompok-kelompok Palestina dan Israel yang berusaha mengurangi pengaruh Iran, ketegangan di kawasan ini kemungkinan akan terus meningkat. Dalam jangka panjang, konflik Iran dan Israel akan tetap berlanjut jika tidak ada upaya serius untuk menurunkan ketegangan. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas di Palestina, tetapi juga memengaruhi keseimbangan kekuatan di seluruh Timur Tengah. Tanpa langkah-langkah diplomatik atau penyelesaian konflik yang efektif, kemungkinan terjadinya konflik lebih besar di kawasan ini hanya tinggal menunggu waktu, terutama dengan meningkatnya ketegangan pasca kematian Ibrahim al-Nabulsi. Mari kita simak kembali kelanjutan perjalanan kisah ini bersama-sama berikut ini. Respon internasional dan peran mediasi. Kematian Ibrahim al-Nabulsi dan meningkatnya konflik antara Iran dan Israel telah menarik perhatian komunitas internasional. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan anggota Uni Eropa menunjukkan kekhawatiran atas potensi eskalasi lebih lanjut yang dapat mengancam kestabilan kawasan Timur Tengah. Setiap kali ketegangan meningkat, ada dorongan dari negara-negara ini untuk mengupayakan mediasi atau menekan kedua pihak agar menahan diri, meskipun hasilnya seringkali terbatas. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, terus mendukung operasi keamanan Israel dengan alasan melawan ancaman dari Iran dan jaringan terorisnya. Washington juga mengirim sinyal kuat kepada Iran agar tidak meningkatkan dukungannya terhadap kelompok-kelompok militan di Palestina dan Lebanon. Di sisi lain, Rusia, yang memiliki hubungan baik dengan Iran dan kepentingan strategis di Suriah, mendesak Israel untuk menahan diri agar situasi tidak semakin rumit dan mengganggu perimbangan kekuatan di Timur Tengah. Sementara itu, negara-negara Eropa yang lebih condong pada pendekatan diplomatik mencoba menawarkan opsi dialog. Namun, mengingat kepentingan dan konflik ideologis yang mendalam antara Iran dan Israel, opsi dialog seringkali gagal memperoleh dukungan penuh dari kedua pihak. Upaya mediasi oleh PBB juga sering terhalang oleh perbedaan pandangan dalam Dewan Keamanan, di mana Amerika Serikat dan sekutunya biasanya memihak Israel, sementara Rusia cenderung bersikap lebih netral atau mendukung Iran. Eskalasi di Lebanon dan front-front konflik baru. Dengan memanasnya situasi di Palestina dan meningkatnya ketegangan di perbatasan Israel, perhatian kini tertuju pada potensi konflik di Lebanon. Hizbullah, sekutu Iran yang kuat di Lebanon, telah meningkatkan kesiapsiagaan militernya dan retorika anti-Israel semakin keras. Dalam beberapa tahun terakhir, Hizbullah berhasil memperkuat posisinya baik secara militer maupun politik di Lebanon, menjadikannya kekuatan yang signifikan di kawasan. Jika ketegangan terus meningkat, ada kemungkinan Hizbullah dapat terlibat lebih jauh dalam konflik ini, membuka front baru melawan Israel di perbatasan utara. Israel, yang menyadari ancaman ini, telah meningkatkan pertahanan di wilayah Galilea,
serta melakukan latihan militer besar untuk mempersiapkan kemungkinan perang melawan Hizbullah. Keterlibatan Hizbullah akan membuat konflik semakin rumit karena potensi dampak terhadap masyarakat sipil di Lebanon dan Israel. Selain itu, keterlibatan Hizbullah dan peningkatan ketegangan di Lebanon dapat memicu konflik yang meluas hingga ke Suriah, di mana Iran memiliki pengaruh kuat melalui milisi-milisi Syiah yang didukungnya. Israel telah melakukan berbagai serangan udara di Suriah untuk menargetkan fasilitas dan personel yang dianggap mendukung Iran. Kehadiran militer Iran dan sekutunya di Suriah menjadi alasan utama Israel melancarkan serangan-serangan ini, sebagai bentuk pencegahan untuk menjaga perbatasannya tetap aman. Kemungkinan dampak pada ekonomi regional dan jalur energi. Jika konflik ini meluas, salah satu dampak signifikan yang mungkin terjadi adalah gangguan terhadap ekonomi regional, terutama sektor energi. Timur Tengah adalah pusat produksi minyak dan gas dunia, dan stabilitas kawasan sangat penting bagi pasokan energi global. Jalur utama pengiriman energi, seperti Selat Hormuz dan Terusan Suez, dapat terkena dampak jika konflik semakin intensif, menyebabkan lonjakan harga minyak dan gas di pasar global. Iran, yang memiliki kontrol atas Selat Hormuz, pernah mengancam akan menutup jalur ini sebagai respons terhadap tekanan dan ancaman dari musuh-musuhnya, termasuk Israel dan Amerika Serikat. Meskipun tindakan ekstrim seperti ini jarang terjadi, ancaman terhadap Selat Hormuz bisa menjadi kartu strategi bagi Iran dalam menghadapi tekanan internasional dan menunjukkan kekuatannya dalam situasi konflik. Penutupan atau gangguan di jalur ini bisa mengganggu pasokan energi ke seluruh dunia, menciptakan tekanan ekonomi besar di pasar global. Bagi negara-negara Teluk yang memiliki hubungan diplomatik baru dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, konflik ini juga menciptakan dilema. Di satu sisi, mereka ingin menjaga hubungan dengan Israel yang telah mereka jalin melalui kesepakatan normalisasi. Namun di sisi lain, konflik ini dapat mengancam kestabilan kawasan dan kepentingan ekonomi mereka, terutama jika jalur energi terganggu atau jika ketegangan sektarian meningkat. Implikasi bagi masa depan Palestina dan gerakan perlawanan. Kematian al-Nabulsi dan respons keras dari kelompok-kelompok Palestina menunjukkan semakin kuatnya posisi jihad Islam dan Hamas sebagai simbol perlawanan terhadap Israel. Iran, yang selama ini mendukung kelompok-kelompok ini, melihat peluang untuk memperkuat pengaruhnya di Palestina melalui dukungan politik, finansial, dan militer. Iran memanfaatkan momentum ini untuk menonjolkan dirinya sebagai pendukung utama Palestina, menggantikan negara-negara Arab yang kini lebih memilih jalur diplomatik dengan Israel. Dalam jangka panjang, dukungan Iran bagi jihad Islam dan Hamas bisa memberikan keuntungan bagi gerakan perlawanan Palestina, tetapi juga membawa risiko. Di satu sisi, dukungan ini memperkuat kapasitas militer kelompok-kelompok tersebut untuk melawan Israel, memberi mereka akses ke teknologi militer yang lebih canggih, seperti roket dan drone. Di sisi lain, meningkatnya pengaruh Iran dapat membuat kelompok-kelompok ini kehilangan dukungan dari negara-negara Arab Sunni yang merasa terancam oleh pengaruh Iran di kawasan. Kesimpulan akhir dan tantangan di masa depan. Kematian Ibrahim al-Nabulsi, yang memicu reaksi keras dari Iran dan jaringan dukungannya, telah memperlihatkan betapa kompleksnya konflik antara Iran dan Israel. Meskipun tindakan Israel ditujukan untuk menghambat pengaruh Iran, respons dari kelompok-kelompok perlawanan menunjukkan bahwa konflik ini tidak akan mudah diredakan. Sebaliknya, ketegangan yang timbul dari peristiwa ini mempertegas polarisasi di Timur Tengah, di mana aliansi-aliansi baru semakin memperjelas garis konflik antara Iran dan Israel beserta sekutu-sekutunya. Demikian sahabat inspiratifku, penyajian ini kita lanjutkan di video berikutnya. Terus ikuti Safir Channel yang keren beken ini,
yang penuh inspiratif bagi kita. Saya Firman Hussein, undur diri dan sampai berjumpa kembali di Safir Channel Inspiratif kita.